Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Andito, dari Rumah Inspirasi. Dan di sebelah saya ada Kak Nur. Selamat malam, Kak Nur. Sehat? Selamat malam teman-teman. Oke, terima kasih sudah hadir kembali di acara Ruang Berbagi Homeschooling Usia Sekolah bersama Rumah Inspirasi. Ini adalah sebuah fasilitas mungkin buat teman-teman yang baru hadir dari kelas lengkap ataupun mungkin kelas coaching baru hadir nih di pertemuan kali ini adalah sebuah momen untuk kita kumpul-kumpul, sharing-sharing. Kan biasanya mungkin teman-teman sudah di beberapa forum sama Mas Ar dan Balala. Nah, kali ini sama kami berdua yang kami coba fasilitasi untuk sama-sama kita mempelajari materi-materi yang ada di Rumah Inspirasi yang begitu banyaknya gitu ya. Nah, gimana teman-teman semua, ada yang sudah menamatkan semuanya? Wah, ada, hebat, super jempol. Kalau belum ada, Anda tidak sendiri. Makanya forum ini dibuat supaya kemudian kita bisa sama-sama mempelajari materi sesuai dengan tema yang kita angkat. Siapa tahu bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Oke, gimana Kak Nur? Silakan, apa yang mau kita bahas malam ini, silakan mungkin disampaikan ke teman-teman semua. Oke. Baik Kandito, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua, perkenalkan saya Nur, ibu dari 2 anak homeschooling usia sekolah. Yang pertama Oji, usia 13 tahun, dan yang kedua adalah Yanti, usia 10 tahun. Izinkan malam ini menjadi teman berbagi dan sharing teman-teman dalam perjalanan homeschoolingnya ya, khususnya untuk teman-teman yang memiliki anak usia sekolah. Seperti biasa, posisi saya di sini bukan sebagai narasumber, melainkan sebagai sahabat dan teman belajar dari materi-materi yang ada di Rumah Inspirasi, khususnya untuk homeschooling usia sekolah. Untuk pertemuan kali ini, tema yang akan kita pelajari bersama adalah mengenai dokumentasi homeschooling. Mengapa tema dokumentasi ini perlu menjadi salah satu tema yang kita pelajari? Karena kalau dalam sistem belajar di sekolah, ada rapot yang menjadi laporan penilaian kepada orang tua dan pihak lain yang membutuhkan laporan tersebut. Sedangkan dalam homeschooling, apa yang kita sampaikan kepada pihak lain seperti keluarga besar, misalnya kakek, nenek, om atau tante, atau bisa juga tetangga, yang mungkin saja mempertanyakan apa saja sih yang sudah dipelajari oleh anak kita, maka salah satu metode yang paling memudahkan adalah dengan membuat dokumentasi belajar dalam keseharian homeschooling. Nah, dalam kesempatan ruang berbagi kali ini, yuk kita sama-sama berbagi dan saling menginspirasi mengenai dokumentasi yang kita gunakan dalam keseharian homeschooling keluarga kita. Karena sebagaimana yang sudah disampaikan Mas Aar dan Balala, dalam materi seputar dokumentasi homeschooling, salah satu manfaat dari dokumentasi adalah untuk memberi penghargaan kepada diri kita sendiri, sekaligus juga memberikan inspirasi kepada keluarga lain, khususnya dalam forum ini. Demikian sedikit pengantar dari saya kembalikan lagi kepada Kak Andit. Silakan Kak Andit. Oke, kita applause dulu dong buat Kak Nur yang akan menjadi fasilitator di malam hari ini. Jadi teman kita ngobrol-ngobrol santai seputar dokumentasi homeschooling. Dan kembali kepada teman-teman semua, di awal ini di ruang kelas kalau sempat mampir, itu sudah ada beberapa materi-materi yang di-sharekan oleh Kak Nur di sana. Ada video, ada e-book dan podcast terkait dengan tema dokumentasi homeschooling pada malam hari ini. Mungkin ada yang sudah sempat membaca, ada yang sudah sempat mendengarkan kembali, dan sebetulnya webinar dokumentasi homeschooling ini juga sudah diadakan di bulan lalu. Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi insight atau berbagi sebuah hal, mungkin golden moment-nya, atau mungkin iya ya, seru juga ya dokumentasi. Saya baru tahu kalau apa gitu. Silakan mungkin teman-teman ada yang mau berbagi mengenai apa yang didapat dari materi-materi yang sudah dipelajari. Andai kata belum pun tidak apa-apa, karena memang yang nanti materi sudah ada di dalam ruang kelas, sudah kami pilihkan beberapa materi yang bisa teman-teman pelajari. Tentu lebih bagus kalau langsung masuk saja ke kelas manajemen keseharian homeschooling. Di sana tentang dokumentasi sudah lengkap. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi boleh. Mohon maaf, langsung di kolom chatting atau kemudian bisa raise hand untuk kemudian nanti kita ajak untuk open mic. Oh ya teman-teman, silakan sebutkan juga domisilinya masing-masing supaya bisa saling berkenalan.
kan kita sudah mulai agenda-agenda offline ini. Kalau kita bisa lihat mukanya Kak Nia di sini nih, rezeki banget. Kan biasanya Kak Nia udah nggak ada di rumah gitu ya, beredar aja ke sana sini gitu. Itulah. Oke, sepertinya belum ada Kak Nur yang teman-teman yang mau berbagi apa yang sudah dibaca. Jadi teman-teman silakan diperdalam lagi saja ya materi yang ada di ruang kelas untuk kemudian memperkuat apa sih dokumentasi homeschoolingnya. Nah, malam hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan pertanyaan pemantik yang sudah disiapkan oleh Kak Nur. Silakan Kak. Oke, berarti kita lanjut pertanyaan pemantik ya. Ya. Dan pas banget nih Kak Andit, momennya kan memang kita baru selesai bikin dokumentasi ya. Betul. Dan mungkin teman-teman juga ada yang mungkin lagi berusaha menyelesaikan gitu. Jadi pas banget malam ini bisa share. Karena sebetulnya ada desakan gitu ya, desakan dari PKBM. Kebetulan PKBM-nya harus dikumpulkan tanggal 3 kemarin. Jadi kita sudah mengerjakan, menyelesaikan, dan bersyukur sudah selesai dan sudah diserahkan. Nah, tinggal teman-teman Rumah Inspirasi memberikan sebuah suasana baru. Ya sebenarnya kan katakanlah Rumah Inspirasi ada hadiahnya gitu ya, ada bonus perpanjangan coaching atau kemudian teman-teman kelas lengkap bisa gratis memperpanjang kelas dan sebagainya. Itu kan buat lucu-lucuan aja, tapi kan sebenarnya yang ini sebuah cara supaya teman-teman jadi bersemangat, karena kan kalau kita menyelesaikannya bareng-bareng lebih asik. Kerja kelompok gitu ya. Namanya orang homeschooling nggak bisa kerja kelompok, yang kerja kelompok orang tuanya dulu sih. Oke, langsung kan. Apa pertanyaan pemantik yang pertama kita malam hari ini? Oke, kita lanjut ke nomor 1. Membuat dokumentasi bisa menggunakan banyak cara dan media. Kalau boleh tahu, media apa yang teman-teman atau sudah gunakan untuk membuat dokumentasi? Apakah bisa menggunakan video, foto, podcast, atau gabungan dari semuanya? Silakan teman-teman mungkin bisa sharing. Oke, siapa yang sudah buat dokumentasi atau sedang dalam proses? Nah, siapa yang mau berbagi? Teman-teman pakai media apa? Ya, untuk kemudian mendokumentasikannya, karena ada sekali lagi asiknya homeschooling tidak ada kata harus ya harus begini, nggak ada, bebas mau pakai model apapun. Nah, kita mau tahu nih dari teman-teman yang hadir di sini, sudah sempat membuat dokumentasi, seperti apa dokumentasinya? Silakan raise hand atau kemudian tuliskan di kolom chatting juga boleh. Itu ada dari Kak Ebu Tika dengan menggunakan video dan foto yang dituangkan ke Canva. Oke. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau berbagi metode dokumentasinya pakai media apa? Kalau Kak Nur pakai media apa Kak Nur? Nah, itu ada Kania tuh. Mau Kania? Kania mau. Kania dulu. Silakan Kania dulu deh. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nia, saya dari Bandung. Usia anak saya hampir 8 tahun. Kalau saya sama sih yang mainstream aja, jadi biasa pakai foto, terus catatannya ada di jurnal. Yang paling membantu saya di bagian jurnal itu biasanya di part keberhasilan kecil. Jadi di situ adalah kegiatan-kegiatan yang achievement-nya yang layak diingat lah ya. Maksudnya kadang kegiatan yang ternyata dia bisa mencapai ini gitu, mencapai ini. Jurnal keberhasilan kecil berarti pakai modul dari Rumah Inspirasi. Ya, dulu di print, cuman kalau sekarang ditulis karena ada bagian-bagian yang udah kayaknya ini nggak butuh deh gitu. Nah, tapi keberhasilan kecil ini nolong banget gitu. Jadi kayak misalnya di akhir bulan itu tinggal nyatetin bulan ini kan ngapain aja gitu. Terus tinggal dilihat aja dari situ, dan saya juga sebenarnya belum selesai sih yang tantangan dokumentasi ini, baru masih ngumpul-ngumpulin, dan tinggal dilihat dari situ terus nyocokin dengan foto yang dipunya. Jadi hasilnya tinggal masukin. Terus kalau misalnya lihat foto dan lihat catatan keberhasilan kecil itu kan langsung keinget ya biasanya ini apa, jadi ngasih catatannya gampang gitu. Kalaupun enggak kan jadi tinggal lihat tuh misalnya tanggal 1 dia memasak masakan A gitu, terus masakan A, tapi saya lupa catatannya apa, tinggal dilihat aja di halaman di yang tanggal 5 gitu misalnya, tinggal lihat di tanggal 5 itu catatan dari saya apa di hari itu. Jadi pas masukin ke dokumentasi yang buat per 3 bulan, per 6 bulan, atau yang setahun ini, tinggal ngelihat dari jurnal itu, dan itu sangat membantu banget sih si jurnal ini tuh. Terus hasil akhirnya nanti dalam bentuk apa rencananya kan ya? Hasil akhirnya,
hasil akhirnya Canva sih. Canva, Karena ya. template dari Rumah Inspirasi itu paling gampang dan gemes. Oke, thank you Kania, plus dong buat Kania, sama ya sama Kak Ibu ya pakai Canva untuk kemudian memudahkan, dan Kania menggunakan jurnal ya, jurnal itu khususnya terinspirasi dari halaman keberhasilan kecil yang menjadi poin-poin yang dicatat, dan itu yang kemudian nanti disimpulkan. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau berbagi juga mengenai dokumentasi kesehariannya, menggunakan media apa? Sambil menunggu, tadi Kak Nur oke, saya tambahkan ya. Menceritakan tadi pakai apa untuk kemudian mendokumentasinya. Iya, kalau di keluarga kami banyak cara gitu. Kebetulan memang sebelumnya itu kan yang paling mudah kan memang sosial media kita ya gitu, kayak Instagram tuh udah paling enak lah, kayak kita punya album gitu kan. Terus ada Facebook, tapi Facebook kan bisa jadi kalau saya sih jarang pakai Facebook gitu, lebih ke Instagram. Tapi kalau untuk PKBM sama kayak Kania tadi itu lebih ke Canva, itu udah paling memudahkan sekali sih, udah paling enak, bisa dikerjain dari HP, bisa tinggal ganti foto, tinggal ubah desain, tuh udah sangat memudahkan kita sekali gitu. Terus ada juga blog. Nah, jadi sebenarnya kita memakai banyak cara sih gitu, di blog juga, di YouTube juga, di podcast juga. Tapi kalau untuk PKBM Canva, jadi karena kan bisa nyetor PDF kan gitu. Ya itu sih salah satu yang biasa dipakai gitu. Oke, ini kata Kak Ibu, katanya jurnalnya belum konsisten. Nggak apa-apa Kak, Kakak nggak sendirian. Siapa di sini yang jurnalnya konsisten? Wah, hebat. Karena selevel Balala aja yang memberikan inspirasi seputar jurnal juga mengakui tidak konsisten, apalagi kemarin pas lagi perjalanan ke luar negeri dan sebagainya. Pasti banyak itu ya. Sebelum kita ke Kak Adita, saya mau bacakan dulu yang di chatting, ada dari Kak Marta. Boleh Kak, silakan ada yang mau ditanya. Kak Marta mau tanya langsung atau mau tulis di chatting boleh. Kalau tanya langsung raise hand, nanti diajak untuk on mic. Tapi kalau kamu mau di chat boleh tulisan di chatting. Gitu ya. Terus nanti ada dari Kak Ibu, suka capture best moment di Instagram, palingan nyomot-nyomot sana sini untuk ingat kembali progres anak-anak. Mantap ya Kak, pakai Instagram juga. Dan Kak Ana, oh ya di Instagram saya juga bikin jurnal sebulan dalam bentuk reels. Wah, keren. Itu ya media seperti itu ya maksudnya ya. Jadi juga kemudian memudahkan visualnya itu dengan cara ya udah di reels saja kan, mungkin itu karena udah di Instagram, udah dikurasi, nah itu akan menjadi sebuah hal yang menyenangkan untuk kita lihat kembali. Biasanya baru kerasanya nanti deh teman-teman. Ya, kalau buat yang mungkin anaknya masih usia dini, ngapain sih repot-repot, nanti deh rasain kalau udah 5 tahun kemudian, ternyata anak kita pernah sekecil itu gitu ya. Oke, silakan Kak Dita berbagi apa yang Kak Dita pakai untuk dokumentasi homeschooling-nya. Silakan memperkenalkan diri. Oke, Kak, makasih atas kesempatannya. Jadi semester ini kali pertama. Kenalan dulu dong Kak Dita. Saya mah udah tahu Kak Dita dosen luar biasa, karyanya sudah di mana-mana, tapi teman-teman mungkin baru ketemu sekarang. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dita, ibu 2 anak. Anak pertama umur hampir 8 tahun, anak kedua umur 4 tahun. Domisili di mana Kak Dita? Domisili di Padang. Ya, silakan. Jadi mungkin ini semester pertama saya buat dokumentasi portofolio karena tuntutan eksternal juga ya. Tanggal 3 Desember kemarin ini ya wajib nyetor gitu ya. Dan memang waktu sejak awal bergabung di PKBM-nya juga yang diminta kan kalau nggak activity log juga portofolio. Jadi untuk memudahkan activity log, memang dari awal saya sejak awal semester itu pakai aplikasi Diarium sama pakai Google Foto. Coba ditulis nanti di kolom chat ya Kak, apa nama aplikasinya biar teman-teman yang pengen tahu, pengen coba untuk. Ya, jadi kalau pakai Google Foto tujuannya supaya menghemat space di handphone juga. Jadi otomatis kan kalau apa yang di-capture di foto di handphone itu otomatis kesimpan di Google Foto. Jadi kalaupun kita ngapus semua yang untuk mengurangi byte di handphone, tetap tersimpan di Google Foto. Tujuannya gitu. Terus kalau Diarium itu dia otomatis per tanggal, dia kan ada tanggalnya, jadi tinggal masukin aja walaupun kita lupa baru minggu depan ngisi itu jurnal,
tinggal dimasukin aja sesuai pertanggal, fotonya langsung ada, lalu tinggal buat jurnalnya. Jadi mirip sebenarnya kayak sosial media, cuman karena saya sekarang mulai agak jarang pakai Facebook dan Instagram, jadi memang saya buatnya di situ. Dan ini membantu saya mengirim activity log ke PKBM harian ataupun mingguan. Kalau rajin harian, kalau lagi dikumpulin tuh seminggu baru dikirim 7 hari ke PKBM gitu ya. Dan ini memang membantu banget waktu saat ngisi portofolio kemarin yang dari Canva yang template Rumah Inspirasi, saya cuma tinggal nyaplok dari diary. Tinggal nyaplok, wah enak banget ya. Tinggal nyaplok itu aja, tanggalnya udah ada soalnya gitu. Jadi betul-betul membantu banget. Jadi cuman duduk 2 jam itu selesai portofolio karena lengkap datanya gitu. Jadi bagi saya ya, kan mungkin teman-teman berbeda ya caranya. Bagi saya itu membantu dalam, soalnya waktu tantangan Rumah Inspirasi Juni kemarin tuh saya pusingnya tuh karena nggak terkumpul datanya gitu. Mau coba ikutan tantangan nggak ada isinya. Gitu. Tapi dengan saya pakai Google Foto dan itu, bagi saya ya itu membantu. Nah, ada isu nih dari Kariska, pertanyaannya tentang kapasitas Google Foto kan terbatas. Apakah artinya Kak Dita menambah kapasitas atau bagaimana? Iya, saya menambah kapasitas. Kita bayar 20.000 per bulan untuk kapasitas berapa giga. Jadi memang 100 giga itu ya? Iya, gitu. Jadi bagi saya itu penting karena daripada saya beli handphone baru hanya untuk itu gitu kan, mending saya nambah. Daripada beli hard disk ya Pak? Iya, dengan bayar 20.000 sebulan ya 260.000 setahun ya, masih bisa disisihkan lah ya Kak untuk kemudian dokumentasi. Oke Kak Dita, terima kasih. Tolong dituliskan di kolom chatting ya Kak Dita tadi nama aplikasinya biar teman-teman bisa mungkin yang pengen tahu. Thank you Kak Dita, mantap. Oke, silakan Kak Marta, apa yang mau disampaikan, ditanyakan mungkin silakan. Siapa tahu kita bisa ngobrolin sama-sama malam hari ini. Selamat malam semuanya. Malam Kak, silakan. Saya Marta dari Medan. Usia anaknya? Usia anak, saya punya 4 anak, yang HS2, usia 10 dan 8. Mungkin nih, di antara semua teman-teman, saya ini sudah tahun kedua di Rumah Inspirasi, tapi masih pembelajar pemula. Asik. Nah, jangan keras-keras. Di sini ada yang lebih dari 2 tahun, terus bilangnya masih pemula juga. Oh gitu ya. Karena ada yang udah lebih dari 2 tahun juga di sini. Orangnya sih nggak senyum nih, tapi lagi nahan senyum aja orang. Iya. Sejujurnya emang ya, bagi saya di Rumah Inspirasi itu belajarnya sangat menarik. Ya. Tapi kendalanya sangat berat bagi saya untuk menangani anak-anak saya, karena ada yang sekolah, ada yang HS. Jadi saya mau tanya ini soal dokumentasi ini. Berkali-kali saya mau menyederhanakan, lebih sederhana lagi versinya saya, gitu ya. Boleh nggak ya Mas Andi atau Kak Nur atau teman-teman yang berpengalaman? Jadi saya itu sudah mengumpulkan data-datanya itu, lalu saya berniat untuk menyusunnya itu di dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun ini, tapi saya tidak buat per hari, per minggu gitu. Tapi saya hanya mencatatkan hal-hal yang dia pelajari. Jadi misalnya kayak setiap hari kan ada praktis musiknya. Jadi saya akan buatkan aja itu seperti schedule sekolah gitu. Lalu nanti saya perkuat dengan dokumentasi, ada beberapa foto dan video, dan capaian yang sudah dia capai gitu. Boleh nggak ya seperti itu? Jadi tidak harus, saya tidak punya jurnal harian atau mingguan, tapi ada jurnal-jurnal yang saya buat menjadi hal-hal yang akan saya jadikan sebagai program pembelajarannya dia yang rutin sampai sekarang, dan juga pencapaiannya sudah sejauh mana, lalu target berikutnya di tahun yang akan, di semester berikutnya seperti apa gitu. Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Dulu dong buat Kak Marta buat pertanyaannya. Gimana Kak Nur? Menurut Kak Nur sebagai yang sudah berpengalaman bikin dokumentasi, boleh nggak sih modelnya Kak Marta barusan itu? Kak, sebenarnya kan kalau dokumentasi itu nggak ada standar ya tadi gitu. Kita sangat boleh banget sih mau berbeda, mau pakai cara
apa gitu tuh sangat boleh sekali gitu. Kalau saya kan tadi pakai Canva itu kan lebih karena buat setoran PKBM kan, itu untuk memudahkan gitu. Tapi kalau misalnya dari PKBM sebenarnya jauh lebih cair gitu ya, itu ya bisa dengan cara apa aja sih selama itu buat ada catatannya gitu kan, tujuannya buat supaya momen tuh kan nggak hilang gitu. Jadi sebenarnya bisa dengan cara apa aja kalau saya ya gitu. Jadi kata kuncinya Kak Marta, senyamannya Kak Marta. Betul. Ya, jadi kan kenapa kita di pertanyaan pertama ini Kak Nur menggunakan pertanyaan pemantiknya itu, teman-teman pakai metode apa sih? Supaya kemudian kita bisa sama-sama melihat, ada Kak Dita dengan diarium dan Google fotonya, dan kemudian terinspirasi. Iya juga ya. Iya. Gue beli HP baru, pindah-pindah ke laptop, mendingan gue Google Foto aja 20.000 sehari, 240.000 sebulan, cincai lah misalnya gitu kan, jadi tercerahkan. Atau kemudian tadi ada Kania menggunakan kebiasaan baik, poin-poin itu per harinya 1 sampai tanggal 31, hari ini Hichan begini, hari itu Hichan begitu. Nah itu yang kemudian nanti akan dikurasi, mengambil mana yang paling bagus. Nah Kak Marta, apa yang paling nyaman? Monggo Kak, dilakukan saja, dinikmati saja, karena sekali lagi tujuan dokumentasi sebagaimana yang tertulis di dalam materi-materi Rumah Inspirasi, tujuan utamanya adalah memberi penghargaan terhadap diri sendiri. Iya. Sehingga kita bisa melihat bahwa anak kita belajar, anak kita bertumbuh, dan pada saatnya kita bisa menjadikan ini sebagai alat komunikasi, mungkin ke pasangan dan biasanya ke anak gitu. Jadi anak ketika ngeliat nih, lihat sini Dede, kamu kemarin habis belajar ini, ingat nggak kamu belajar ini pas segala, bisa dia kemudian iya juga ya, oh iya waktu itu, dan mungkin dari situ kemudian bagi tadi Kak Marta sudah memberikan sebuah poin apa yang bisa dia capai dan sebagainya, itu sudah sangat lengkap untuk sebuah dokumentasi. Kita belum bicara portofolio ya Kak, jadi portofolio itu memang sesuatu yang dikurasi, yang memang akan katakanlah diberikan ke pihak ketiga, kayak PKBM segala macam, tidak semua aktivitas diserahkan, hanya yang terkait dengan, misalnya katakanlah sekarang ada 6 aspek pembelajaran, ya udah itu aja yang dikasihkan. Yang lain-lainnya, yang lucu-lucu, yang publik tidak perlu tahu, misalnya anak saya apa gitu, itu buat kita sendiri aja. Tetapi saya lagi kata kuncinya, Kak Marta, yang Kak Marta lakukan, kalau menurut Kak Nur dan saya menyetujuinya, itu sudah oke banget. Gitu ya. Teman-teman kalau ada yang mau menanggapi, boleh lo langsung di kolom chatting aja, mungkin sama Kak, saya juga begitu. Terima kasih Kak Marta untuk pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan nanti disampaikan di kolom chatting atau Bu RS juga. Oke teman-teman, coba kita lihat dulu di kolom chatting tuh Kak Nur sudah kayaknya seru nih boleh. Nah, oke, baru saja intip dari Kak Ana dulu nih. Makasih Kak Dita. Makasih Kak Dita, baru saja intip di Arium. Kiana keren tuh aplikasi, mau coba pakai dapat follower Kak Dita, mantap. Ini dari Kania, setuju, PKBM saya nggak minta dokumentasi, jadi pakai dokumentasi sesukanya saya aja, yang penting jadi penanda aja apa yang anak udah pelajari. Terus dari Kak Ibu, Kak Rizka, ada batasnya Google Foto, tapi bisa di-upgrade. Kemarin aku baru upgrade sampai 300 GB. Wih, coba di-spill harganya Kak Ibu sekalian. Iya, harganya ya. Ibu-ibu nih, jadi harga tuh penting untuk laporan ke Pak suami mungkin ya gitu, mengajukan dana 30.000 sebulan buat dokumentasi, bungkus, misalnya gitu kan. Oke. Iya. Nah itu Kak Andi tuh 6 aspek pembelajaran itu apa aja Kak? 6 aspek pembelajaran itu apa ya? Coba mungkin Kania bisa dibantu saya. Kalau nggak salah ya, pas saya nggak ingat ya, pas saya nggak salah ingat ada agama dan budi pekerti, terus kemudian ada pendalaman minat, pendidikan, olahraga dan kesehatan, lalu ada literasi, prakarya dan kewirausahaan. Apa tadi Mas? Apa? Literasi, numerasi juga masuk ya. Nah, itu bisa bikin faktor yang lain, tapi ada 2 lagi nih. Saya sedikit terlewat. Nah, itu yang kemudian menjadi poin-poin yang dilengkapi. Kalau di template yang sebelum Rumah Inspirasi yang sebelumnya itu ada yang kategori lain juga, tapi sekali lagi itu kan hanya masalah kategori aja gitu, dan apa yang dibutuhkan, dan kalau PKBM yang kita ikuti adalah PKBM yang sama, mereka mah cincai aja, yang penting kemudian dikumpulin kok, yang penting mereka hanya pengen tahu bahwa anak homeschooling atau kemudian anak yang di PKBM saya ini belajar. Jadi bagaimanapun cara belajarnya, monggo gitu. Ya itu salah satu fleksibilitasnya di PKBM yang kami ikuti, karena jangan sampai ada pembenaran atau terbukti
bahwa anak homeschooling itu benar-benar nggak belajar gitu. Jangan sampai itu terjadi, karena kan walaupun tidak sekolah kan bukan berarti kita tidak belajar gitu ya buat homeschooling. Oke, Kak Nur, langsung kita masuk ke topik berikutnya. Oh ya Kak Andet, aku nambahin sedikit aja. Oke, silakan. Tadi itu yang paling penting dari beberapa dokumentasi, cara dokumentasi yang aku pakai itu, aku tuh suka banget justru sama Telegram. Nah, justru itu yang nomor 1 aku pakai ya, Telegram itu, karena dia dulu itu aku pernah HP-nya itu rusak. Dan ternyata karena udah biasa nyimpen bikin channel yang berdua itu Mas suami gitu ya, jadi kita kan bisa saling, setiap ada kegiatan anak di mana atau aku nggak ada, suamiku bisa naikin, begitupun aku juga gitu. Dan ternyata Telegram itu enak banget gitu buat menyimpan dokumentasi anak-anak, dan kita tinggal kasih tanggalnya aja, karena kan nggak semua dokumentasi kita naikin ke sosial media kan nggak semua hal harus dibagi juga gitu. Ada hal-hal yang anak-anak tuh kadang nggak mau diposting atau apa gitu. Jadi sebenarnya Telegram ini aku nomor 1 suka banget Telegram sih gitu. Jadi kemarin itu pas bikin dokumentasi benar-benar ngelacaknya semua dari Telegram. Karena kan dia kalau HP kita bermasalah atau apa, atau kita harus ganti HP itu dia nggak hilang gitu. Ya, itu sih aku suka banget juga Telegram. Dan benar, karena kualitas fotonya tidak jadi ngeblur, tapi filenya jadi terkompresi dengan lebih kecil gitu. Di Telegram itu ada sebuah teknologi canggih yang membuat kita bisa nyimpen banyak. Sampai hari ini masih belum ada notifikasi, maksudnya Telegram masih tahu hanya boleh sekian giga gitu, nggak ada sih. Pokoknya saya bikin banyak channel sesuai dengan kebutuhan gitu. Ini nanti mau masuk tahun 2023 akan ada channel baru gitu ya, tahun 2023 untuk semua kegiatan anak-anak, per anak bahkan. Jadi sehingga nyarinya lebih mudah. Tujuannya adalah ketika kita mau kumpulkan, ketika ada orang lain yang bertanya anaknya belajar apa aja, kita sudah lebih mudah. Oke. Iya. Ini ternyata sudah ada harganya nih, tuh 50.000 sebulan atau 275.000 setahun. Nah, masih cincai lah ya. Nah, ini dari Kak Anne, kualitas foto dan video di Telegram juga lebih bagus ya, setuju Kak. Ada OneDrive, Excel, Canva, terus dari Kak Ninda, lalu Kak Ibu bilang nggak hilang tapi nggak akan bisa nambah-nambah lagi kalau udah sampai limitnya kalau pakai Google Foto. Jadi memang masing-masing punya pro kontra ya teman-teman, silakan cari mana yang paling enak dan nyaman buat semua. Oke, silakan Kak, kita masuk ke pertanyaan pemacu berikutnya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Membuat dokumentasi adalah pilihan bagi keluarga homeschooling. Bagi yang sudah membuat dokumentasi, apakah boleh berbagi apa alasan membuatnya dan manfaat apa yang pernah diperoleh dan dirasakan dari membuat dokumentasi? Oke, selain buat PKBM ya teman-teman semua, selain buat katakanlah pihak ketiga dalam hal PKBM itu, apakah Anda pernah merasakan untung gue bikin dokumentasi sehingga tinggal ngasih aja nih gitu. Pengen tahu nih gitu. Nah, ini ada Kak Tika ini kayaknya. Silakan Kak Tika. Perkenalkan diri, asal dan usia anaknya, terus kemudian coba diceritakan apa alasan dan pernah dapat manfaat apa dari dokumentasi. Silakan Kak. Tuh. Di-unmute dulu Kak Ebu, Kak Tika. Di-unmute dulu. Oke. Ya. Oh ya, halo. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Ya, konfirmasi Ebu Tika itu, Ebu tuh ibu, anakku. Mantap. Ya, aku Tika dari Pati, anakku Bidara 8 tahun dan Mahija 3 tahun. Ini tahun kedua kami homeschooling dan udah ngerasain banget bikin dokumentasi, apalagi pas banget masuk rumah inspirasi, jadi kebayang tuh dokumentasi. Jadi gini, cerita dikit, sebelumnya tuh aku udah sebelum homeschooling tuh beli buku portofolio, itu isinya tuh canggih banget. Kedengeran ya? Oh ya. Tika, tolong di antara share atau videonya Kak. Tika, ternyata sinyal di Pati lagi asik nih. Silakan Kak. Sebentar. Atau aku sebentar ya, aku pindah posisi. Silakan. Ya, sambil dulu. Ya. Jadi tadi aku beli buku yang isinya tuh portofolio. Saking canggihnya, sampai sekarang itu nggak pernah aku isi. Karena aku bingung isinya gimana, terlalu canggih gitu ya. Jadi aku trauma sama yang namanya portofolio.
pokoknya portofolio itu kayak yang, aduh gila, kayaknya nggak mungkin dia bisa bikin gitu. Sampai akhirnya ketemu sama Rumah Inspirasi, terus dikasih formatnya, dikasih keterangan, portofolio itu kayak gini, terus, hah? Cuman gini, maksudnya cuman tuh dalam artian, kok simple gitu loh, maksudnya kan jangan yang nyusahin intinya gitu kan ya, yang bisa aja. Ya udah. Giliran dikasih yang simple kaget, giliran susah bingung. Iya. Lanjut Kak. Akhirnya sampai apa namanya? Iya, kenapa? Sebentar. Akhirnya sampai tahun pertama bikin, nyoba terus dari situ kan awal homeschooling terus kerasa banget hasilnya. Ternyata apa namanya? Progresnya tuh anak kelihatan gitu. Itu tahun pertama. Terus jadi kan awal-awal tuh homeschooling pasti mikirnya aduh ngapain ya, bingung, tapi dengan dokumentasi jadi kelihatan tuh oh ternyata kita semua bertumbuh gitu. Terus yang kedua, iya boleh. Terus yang tahun kedua nih sebetulnya sebentar ya, ini namanya memang keluarga homeschooling, makanya iya beginilah. Lanjut Kak, lanjut. Oke, jadi tahun kedua itu sebetulnya tahun yang cukup berat bagi keluarga kami karena apa namanya banyak sekali kegiatan yang nggak bisa direalisasikan. Terus udah gitu akhirnya kami udahlah yang penting udah pasrah gitu loh. Yang penting bisa yang ngerjain yang bisa. Dan ingat banget di lingkar kendali itu kan lebih baik sedikit tapi tetap berjalan gitu. Sampai akhirnya bikin tuh dokumentasi, pokoknya udah pesimis deh dokumentasinya paling cuman dikit deh gitu kan. Terus akhirnya tuh ngumpulin, aku ikutin Kak Nur tuh di Telegram, cobain ternyata enak. Berdua sama suami tuh grupnya. Terus udah gitu apa namanya? ngumpulin nyusun tuh kemarin dipaksa ayo nyusun. Loh ternyata banyak banget sampai berapa ya? Hampir 70 halaman gitu. Wow. Itu sampai ini seriusan apa namanya? Kita kegiatan tuh kayak gini gitu kan ya. Jadinya yang terharu terus yang jadi terpikir gini, ini kalau nggak didokumentasiin bakal tercecer dan lupa gitu. Karena aku memang tipe yang pelupa gitu kan ya, nggak rajin, nggak konsisten gitu. Terus dari situ jadi berpikir gini, ini aja dilakukan dalam usaha seminimal dan dalam kondisi yang enggak kondusif gitu. Gimana kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh gitu, bakal kelihatan gitu loh apa namanya anak bertumbuh gitu. Dan saat kondisi kemarin tuh justru malah pertumbuhan anak tuh kelihatan banget progresnya gitu. Itu dari dokumentasi kelihatan. Kalau nggak dari dokumentasi, mungkin kita nggak akan ngeh ya Kak gitu loh. Luar biasa. Itulah Kak. Thank you Kak Tika untuk sharingnya. Oke, terima kasih teman-teman. Aduh, keren ya. Apa manfaat dokumentasi salah satunya tadi Kak Tika share ya. Jadi kelihatan anak yang bertumbuh begitu menemukan alat yang tepat, kirain bakal sedikit, ternyata 70 halaman juga. Itu belum tentu dibuka semua sama PKBM-nya. Sip, thank you Kak Tika sudah berbagi. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi secara live, silakan langsung resen aja, silakan nih dibacakan dari kolom chatting nih Kak Nur. Wah, ini ramai juga ya. Ramai. Ini dari Kak Listia. Setelah ada template dari Rumah Inspirasi, dokumentasi juga bisa buat pamer di medsos. Salah niat kan. Ya, soal template-nya juga cakep. Ya. Katakannya pertamanya karena challenge dari Rumah Inspirasi, akhirnya ternyata memang butuh gitu ya Kak. Iya, betul. Oke. Terus bermanfaat banget katanya Kak Alicia untuk tracking perkembangan anak sama laporan ke mbah-mbahnya. Nah, ini dia maksud saya. Jadi ketika dokumentasi itu dibuat, apa sih yang menjadi manfaat nyata buat teman-teman semua yang terkait dengan keseharian homeschooling-nya. Thank you Kak Alicia sudah berbagi. Nah, ini ada yang nanya nih Kandit, Kak, template-nya dari Rumah Inspirasi ada di bagian mana? Ada di bagian mana? Ada di ruang kelas manajemen keseharian homeschooling. Silakan teman-teman masuk ke ruang kelas, cari my course, di situ nanti ada manajemen keseharian homeschooling. Itu ada beragam template ya Kak ya? Ada di situ. Ya, di situ ada Canva. Memang Canva sih pakainya karena itu yang kemudian lebih mudah untuk kemudian di utak-atik gitu ya. Ada
ada contoh-contoh dokumentasi juga dari Betul. yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya, dan nanti ketika nanti tantangan dokumentasi berakhir, teman-teman juga bisa melihat inspirasi dari secara sekilas ya dari dokumentasi yang sudah disampaikan, dan tentu Mas Ara Mambalala akan berbagi insight juga dari hasil-hasil dokumentasi yang masuk. Saya lagi bukan untuk melihat siapa dokumentasi terbaik karena dokumentasi itu betul-betul sangat custom masing-masing keluarga. Ini kalau buat Mas Ara Mambalala lebih buat pemantik supaya teman-teman bersemangat melakukan dokumentasi supaya nggak lupa, dan setiap momen anak-anak itu amat sangat berharga. Oke. Ini dari Kak Ebu, dari Kak Tika. Oh iya, tahun ini enak banget karena udah ada contoh dari dokumentasi teman-teman yang lain. Kalau tahun lalu nggak ada, salah 2 yang aku contek punya Kanur dan Kania. Oke. Kasih Kak. Oke. Terus silakan ya buat teman-teman kalau ada yang mau disampaikan di kolom chatting, apalagi? Ini dari siapa namanya, Kak Ulan, salah satu manfaat portofolio untuk akademik yang saya pahami, universitas terutama di luar negeri sudah mulai meminta portofolio siswa untuk bisa mendaftar. Betul, Kak Ulan, itu sangat betul sekali, sehingga sangat dimungkinkan di era keterbukaan sekarang nih, mungkin Kak Dita sebagai dosen bisa nanti kapan-kapan bisa mengkonfirmasi bahwa bisa jadi makin ke sini yang dibutuhkan sudah bukan hanya sekedar bukti kelulusan dari sebuah lembaga pendidikan, namun sudah mungkin kamu benar-benar bisa mengerjakan ini. Apa buktinya? Nah, portofolio ini yang kemudian perlu dibiasakan, tentu diawali dari orang tua yang membiasakan dulu. Baru kemudian nanti anaknya tahu bahwa, oh ternyata memang perlu ya melakukan sebuah proses dokumentasi, sehingga nanti lama-lama anaknya terbiasa melakukan dokumentasinya sendiri, dan dia tidak canggung untuk kemudian didokumentasikan hasil karyanya. Karena kadang-kadang salah satu ya mungkin orang tua juga merasa bahwa masa gini doang didokumentasi sih gitu. Masa tiap hari renang ditanya sih berapa meter latihannya, nanti tunggu kalau sudah dikumpulkan gitu, baru kemudian kita lihat ternyata hasilnya sedemikian banyak. Nah, itu yang kemudian sikap itu yang kemudian perlu dimiliki sehingga anak lebih siap untuk menjadi dirinya sendiri dan bangga terhadap apa yang dia lakukan dengan cara mendokumentasi. Wah, Kak Dita kayaknya mau menambah insight tentang ini. Silakan, Kak. Iya benar Kak Andi. Jadi dengan kurikulum Merdeka Belajar ini, terakhir itu ya beberapa bulan yang lalu kami ada pelatihan dari Kemendikbud ya. Jadi untuk di Fakultas Kedokteran sendiri juga untuk poin asesmennya adalah membuat portofolio. Jadi mahasiswa nanti akan diajarkan untuk membuat portofolio yang bukan terkait topik kedokteran, tapi untuk Merdeka Belajar. Misalnya dia belajar sendiri nih tentang bahasa Inggris misalnya ya, dia ngambil kelas sendiri atau dia belajar. Serius Kak, itu kan mirip banget sama apa yang lagi kita lakukan untuk anak-anak. Iya, jadi memang udah mungkin belum sekarang ya, tapi kami sudah ada pelatihan untuk itu. Jadi ada bentuk asesmen baru karena kan sekarang universitas juga kurikulumnya Merdeka Belajar. Jadi selain dia belajar yang wajib, ini konteksnya di Fakultas Kedokteran ya, dia juga berhak untuk belajar yang lain. Dengan ketika dia belajar yang lain, dia akan diminta membuat portofolio apa yang dia pelajari gitu konsepnya. Cuma ini masih belum jalan. Itu bagian dari penilaian positif juga ya, maksudnya artinya dia mengembangkan dirinya tidak hanya di fakultasnya atau jurusannya saja, tetapi dia juga melebarkan katakanlah pengetahuan pemahamannya, dan itu adalah menjadi nilai positif yang dapat poin juga, kurang lebih begitu ya Kak Dita ya? Iya, karena mereka dapat poin di eranya Pak Anies sekarang dengan Merdeka Belajar. Oke. Ya, Pak Nadiem maksudnya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Ana nih. Oh iya, apakah ada anak yang bikin portofolionya sendiri? Kira-kira usia berapa ya anak-anak yang sudah bisa diajarkan untuk bikin portofolionya sendiri? Kak Nur mungkin bisa menjawab ini? Kalau usia sekolah sih harusnya mungkin belum ya Kak ya. Tapi kalau mungkin udah usia remaja kan dia sudah bisa gitu ya membuat. Kalau dari pengalaman teman-teman kita sih yang anak-anaknya remaja sudah bisa membuat sendiri gitu. Tapi kalau usia sekolah mungkin dia masih ditemenin sih, masih berproses bareng gitu. Tapi mungkin lebih ke anak-anak tuh kayak dikenalin sih. Kalau di keluarga kami itu anak-anak mulai kayak diajak bikin
refleksi bulanan. Nah, di Rumah Inspirasi kan ada template setiap bulan itu kan yang bulan per bulan, misalnya bulan Januari sampai Desember. Apa Nah, itu yang mereka aku syukuri bulan ini ya, gitu ya. apa Apa yang yang paling berkesan. ya rencana ke bulan depan atau apa gitu ya. Nah, itu bisa lebih ke mengajak anak-anak untuk bikin refleksi bulanan sih, karena itu kan jadi anak-anak juga jadi bisa ngelihat nih mereka selama 1 bulan ini nih apa sih yang bertumbuh gitu, apa sih yang mereka ngapain aja gitu. Itu anak-anak juga pelan-pelan jadi latihan gitu. Mudah-mudahan lama-lama terbiasa sehingga ketika waktunya berhadapan sama Kak Dita sebagai dosen, maksudnya harus bikin portofolio itu sudah siap, orang tua saya sudah biasa melakukan ini dari rumah. Jadi teman-teman semua silakan dimanfaatkan momen kemudian kita buat dokumentasi bersama ini. Oke, silakan Kak Nur, kita masuk pertanyaan pemantik berikutnya. Oke, pertanyaan nomor 3. Bagi teman-teman yang sudah melakukan dokumentasi, apa tantangan terbesar saat melakukan dokumentasi dan bagaimana cara teman-teman mengatasi? Oke, tadi kita sudah merasakan manfaatnya. Tantangannya gimana teman-teman ketika melakukan proses dokumentasi? Mungkin yang sudah sering melakukan sudah lebih smooth atau masih ada tantangannya mungkin. Nah, silakan yang mau berbagi tantangan apa yang dirasakan boleh resen untuk kemudian menceritakan atau kemudian juga boleh dituliskan di kolom chatting. Oh, ini ada yang baru mulai HS 1 minggu. Selamat. Plus dulu buat yang baru mulai homeschooling 1 minggu. Berarti Anda sudah memutuskan. Nah, itu sudah 1 langkah lebih maju daripada yang sedang mempertimbangkan. Selamat ya. Mudah-mudahan kelas-kelas Rumah Inspirasi dan forum-forum ini bisa menguatkan dan memberikan semangat. Dan kalau memang butuh katakanlah pendampingan intensif selama setahun, ada program coaching yang sedang mulai dibuka. Siapa tahu bisa membantu dan membutuhkan. Oke. Ini dari Kak Listia, tantangannya berat sekali untuk memulai. Nah, benar. Semua hal gitu ya, termasuk olahraga. Asik. Banyak apapun. Nah, jadi kita makanya ada forum ini untuk kita sama-sama terinspirasi. Ternyata kita tidak sendirian mengalami tantangan itu. Apalagi nih dari Kak Ninda nih Kak Andit. Ya. Perbedaannya dokumentasi sama portofolio. Oke, itu bisa dibaca sebetulnya di ruang kelas. Tapi secara umum sebetulnya portofolio adalah dokumentasi yang terkurasi. Ya, jadi kalau dokumentasi itu masukin aja semuanya. Jadi nggak usah takut dilihat orang, ibaratnya itu hanya sebuah cara supaya kemudian perjalanan belajar anak-anak itu tidak tercecer, ya. Tapi kemudian ketika portofolio, nah tergantung kan mau di kemana nih. Misalnya katakanlah mau ke PKBM, ya udah sesuaikan dengan konten-konten yang memang dibutuhkan di sana. Atau misalnya nanti terkait misalnya anaknya mau masuk sebuah katakanlah tim olahraga tertentu, nah mungkin dia misalnya ada Kak Wida gitu ya, dia anaknya senang bersepeda, maka portofolionya terkait dengan sepeda gitu ya, misalnya dia sudah latihan di sini, latihan di situ, latihan berapa kali, apa yang dicapai, apa segala macam. Nah portofolionya khusus itu, jadi portofolio sangat terkait dengan pihak ketiga yang mau diberikan informasi seputar anak kita. Tapi sebelum dapat portofolio, ya kita perlu punya dokumentasi dulu, kemudian tidak bingung udah ngapain aja ya gitu, mendingan udah punya dokumentasi gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab Kak Ninda. Oke, ada lagi Kak Nur dari chatting? Ada dari Kak Tika, atau mau baca chatting dulu sebelum Kak Tika? Tika langsung aja deh, mumpung sudah resen. Apa gimana Kak Tika? Tantangannya apa Kak? Iya, tadi ya tantangannya sih yang udah aku ceritain, kondisi kita ya di rumah gitu. Kadang itu yang bikin suka mengacaukan rencana. Terus yang kedua itu terkadang konsisten pastinya, karena terus kadang ada kondisi di mana kita nggak bisa kayak misalkan ngambil foto, terus menulis. Kadang kan aku tuh coba praktekkan ini Kak, waktu itu Kak Lala pernah sharing yang jam-jam anak tuh, hasil kegiatan anak tuh ngapain aja gitu. Bukan rencana ya, tapi apa sih yang udah anak-anak lakukan gitu. Refleksi dalam bentuk pizza jam itu ya. Itu aku tuh nyobain hampir sebulan deh ya, 3 bulan lumayan gitu ya. Itu ngebantu banget gitu loh. Tapi ya lagi-lagi kalau nggak konsisten tuh jadi yang bingung.
kemarin ngapain aja ya gitu loh. Itu yang tantangannya jadi yang terus udah gitu kadang di mana di catatan waktu itu aku suka nulis progres anak apa gitu loh. Berhubung jurnal syukurnya nggak kekejar jadinya kadang suka ditulis misalkan anak minta tolong kayak gitu. Ya. Nah, itu ngebantu banget. Tapi ya itu tadi tantangannya kalau misalkan sekali nggak kecatet udah kesananya tuh kadang suka bubar jalan gitu. Ya. Terus yang itu selanjutnya kadang anak nggak mau apa ya, misalkan kita tanya pendapat anak ya, refleksi bareng, misalkan kamu apa namanya tadi gimana, terus ini terus gitu ya, udah moodnya udah jelek gitu kan, jadinya aduh ya udah gitu ada itu. Terus selanjutnya adalah karena aku punya anak balita ya 3 tahun gitu, jadi kadang terdistract sama adiknya gitu. Jadi itu pun jadi tantangan untuk membagi gitu. Makanya sekarang pun tantangan akhirnya fokus ke kakaknya, adiknya nggak bikin, tapi kemarin dapat insight dari Kak Miki untuk bikinnya pakai checklist aja. Oke, betul banget. Betul. Oke, gitu aja sih. Thank you, Kak Tika. Oh ya. Aku tadi yang saran itu ya. Kak Lala saran sama Kak Lala tadi janji mau jawab pertanyaanku di Zoom. Oh iya. Kalau Mbak Lala ada bisa nanti tuh. Aku tadi lihat udah ada, jadi aku nyolek di sini. Iya. Oke, makasih. Terima kasih Kak Tika. Jadi kalau mengenai saran pendapat suara anak sebetulnya tadi Kak Nur sudah menyebutkan ya di Rumah Inspirasi itu ada template refleksi bulanan. Ya itu kemudian bisa dipakai kan gambar lucu-lucu gitu ya. Iya. Siapa tahu bisa kemudian anak-aanak walaupun hanya 2-3 kata ataupun kita bantukan menuliskan itu setidaknya anak-anak sudah belajar mengingat dan mengeluarkan apa yang dia rasakan di bulan itu dan itu bisa menjadi sebuah catatan yang berharga. Mereka belajar memaknai juga gitu ya kan gitu ya. Iya, apa yang terjadi selama sebulan. Nah ini tantangannya banyak banget nih jawaban di chat. Seperti biasa tantangannya adalah banyak mager ya gitu. Apalagi kalau udah kayak Kak Tika ya tadi yang udah sampai 70 halaman. Nah itu biasanya lumayan alokasi waktunya lumayan harus niatin gitu. Oke. Oh ini Kak Wida bilang nih, nah ini salah satu yang udah bisa bikin portofolio sendiri ya Kak Wida ya, Malik udah bisa bikin sendiri. Akhirnya ibunya editor aja, mantap. Tuh Kak Nelly juga tantangannya adalah memilih waktu untuk mengerjakan. Kalau saat anak-anak bangun, buyar. Kalau mereka juga mau ikut-ikutan. Begitu anak-anak tidur, ngantuk. Gitu ya Kak Nelly? Kalau Kak Nelly lagi persiapan anggota ketiga ini, luar biasa. Mudah-mudahan saya terus semuanya. Kak Najla tahun ketiga HKS dan belum pernah membuat portofolio. Nggak apa-apa Kak, mulai dari sekarang aja mulai dicicil. Dibiasakan. Mungkin sebetulnya Kakak sudah bikin dokumentasi. Kalau portofolio sih sambil jalan aja dulu Kak, karena tergantung usia anak dan kebutuhannya. Apakah memang ada kebutuhan di PKBM atau kemudian ada dengan pihak ketiga lainnya. Tantangannya melawan khawatir. Wah, kata Kak Marta. Ya, betul Kak. Khawatir apa ya? Khawatir kelewat. Kalau kayak Kak Tika tadi, tipsnya maju terus aja Kak Tika ya. Apa maksudnya ketika wah udah buyar, ya udah yang sudah lewat biarkan berlalu, kita fokus dengan apa yang bisa kita catat per hari ini dan ke depannya. Bahkan ke depannya nggak usah dipikirin ya, per hari ini dulu aja deh. Karena siapa tahu ke depannya ntar kita ketemu tantangan-tantangan lagi kan. Terus katanya Kak Ilona benar-benar unschool dan tidak join PKBM. Nggak apa-apa Kak, karena dokumentasi ini sekali lagi tujuannya bukan hanya untuk PKBM, tetapi untuk diri sendiri dan untuk mengajak anak melihat proses pertumbuhannya. Kan kalau di sekolah ada rapot kan, nilaimu segini nih, gitu. Apa yang harus kamu lakukan supaya nilainya dipertahankan lebih baik atau kemudian tidak berkurang dan sebagainya. Nah, fungsi dokumentasi salah satunya adalah seperti itu. Jadi di homeschooling tidak ada kata wajib ya Kak Ilona, semuanya boleh. Jadi mau dokumentasi boleh, enggak apa-apa. Kalau di luar negeri, konon ceritanya keluarga-keluarga homeschooling itu secara berkala didatangi oleh dinas pendidikan setempat untuk kemudian memastikan orang tua itu anak-anak yang homeschooling, yang menyatakan homeschooling itu memang ada proses belajarnya. Jadi tidak terlantar, tidak kemudian keleleran dan tanda kutip gitu ya. Walaupun mungkin dalam keleleran mereka belajar. Apa yang mereka pelajari saat keleleran itu kemudian perlu dicatat dan didokumentasikan. Begitu ya Kak. Terus karena anak saya usia berapa sih juga dengan unschool, masih ragu setengah-setengah menerapkan. Nah, tentang unschooling
KL silakan pelajari juga di homeschooling usia sekolah, itu ada membahas juga sepintas tentang unschooling. Silakan dipelajari karena itu mungkin kalau memang jalurnya mau ke sana nggak ada masalah, karena kita punya sahabat yang memang keluarga unschooling, fokusnya di bisnis apa segala macam, sehingga ya tidak ada kaitannya sama PKB sama sekali dan asik-asik aja gitu ya, bisa begitu. Tuh Kak Elsa tuh tantangannya tuh Kak Nur. Ya, kalau saya siapin pas Sabtu, pas ayahnya libur, anak-anak sama ayahnya, saya semedi bikin dokumentasi dari Kak Elsa. Iya, itu katanya malah foto-foto kata Kak Elsa, tapi pas bikin dokumentasi nyesek nggak ada fotonya. Akhirnya foto template di Canva ya Kak, pakai muka orang, atau pakai tangannya orang. Oke. Sip, terus oke Kak Nur, sepertinya langsung aja kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, berarti pematik layar ya. Masa dikit udah tinggal 10 menit terakhir, serunya ngomongin dokumentasi dan sudah masih ada 55 orang di sini, mantap. Ya, kita masuk pertanyaan terakhir. Ya. Apakah ada tips dan saran untuk membuat dokumentasi ke depannya? Mungkin teman-teman bisa sharing gitu ya, tips supaya membuat dokumentasi jadi lebih menyenangkan atau jadi lebih jadi lebih mudah gitu. Tuh, silakan teman-teman, ada yang mau berbagi. Tadi sih Kak Nur sudah berbagi. Kalau Kak Nur apa? Mungkin langsung tipsnya dari Kak Nur tadi. Kalau dari saya sih ada 2 tips gitu ya. Yang pertama, pengumpulan dokumentasi. Tadi yang saya cerita itu menggunakan aplikasi Telegram, jadi bisa dibuat tadi sama suami gitu, bisa saling mengumpulkan di situ gitu. Itu akan sangat mempermudah kita untuk menyusun dokumentasi tadi. Terus yang kedua, pembuatan dokumentasi bisa dengan cara dicicil sih, karena kalau pengalaman kemarin ketika PKBM sudah deadline gitu ya, ketika terlalu banyak itu lumayan ya, maksudnya harus ngebut di waktu 2 hari atau 3 hari gitu, udah ternyata banyak banget gitu. Jadi kayaknya memang kalau bisa tiap bulan itu nyicil gitu ya, misalnya kegiatan di bulan ini ya udah langsung dinaikin di Canva atau apalah yang teman-teman pakai, itu kayak jadi lebih ringan gitu. Itu sih kayaknya dari aku. Thank you tipsnya Kak Nur. Silakan teman-teman, ada yang punya tips sambil kita membaca tips. Wah, Kak Dita, silakan. Langsung aja Kak Dita. Apa tipsnya Kak Dita untuk berdokumentasi? Silakan. Iya, karena saya tadi pakai diarium ya, jadi juga anak-anak juga tiap misalnya ngerjakan Excelmat diajarin screenshot ya, tiap ngerjakan Excelmat screenshot ya gitu. Jadi memang disuruh screenshot tiap ngerjain atau tiap dia les bahasa Inggris, jangan lupa foto. Jadi terdokumentasi di handphone, jadi itu kan pakai diarium tuh otomatis dia kedetek hari ini apa, langsung saya comot, terus tinggal catat hari ini dikerjain ABCD, langsung kopas kirim ke PKBM di hari itu. Kadang kalau skip 3 hari kemudian baru dikumpulin itu, karena kan dia langsung otomatis per hari ya, per tanggal pakai diarium itu. Jadi itu memang bagi saya itu bantu banget, karena langsung foto itu per tanggal, jadi saya tinggal nulis atau ngetik di situ. Dan memang biasanya paling saya meluangkan waktu 5 menit sehari sebelum tidur. Jadi memang buat alarm sih. Alarmnya jam 9 biasanya. Jam 9 buat activity log anak. Jadi memang sebelum tidur ngerjainnya 5 menit itu dulu. 5 menitnya cuma ngumpulin foto hari ini apa. Gitu. Itu aja sih Kak. Jadi memang itu bantu banget buat saya buat activity log anak dan nyusun portofolio pada semester ini. Makasih. Terima kasih Kak Dita tipsnya. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi tips lagi mungkin? Kita masih punya waktu sekitar 4 menit. Coba kita lihat, jangan ditunda, wah katakannya ya, langsung disusun tiap akhir bulan, lawan malasnya, karena akhirnya tetap harus kita kerjakan juga. Benar. Emangnya mau suami yang ngerjain ya Kak? Jadi, sip. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi aplaus dulu buat kita semua sudah hadir di malam hari ini, dan sambil menunggu teman-teman membuka kamera untuk foto bersama, saya mau mengajak, ada Mbak Lala di sini nih. Halo, cek Mbak Lala, bisa open cam? Apakah menyimak obrolan kita rame-rame di malam hari ini nih? Nah, menyimak dong, menyimak. Ya, rame nih, ada 50-an lebih nih yang sudah. Iya, luar biasa, senang sekali. Mana Mbak Lala, ada catatan mungkin dari obrolan kita malam hari ini terkait dokumentasi? Ya,
Alat seperti diarium itu yang dipakai Kak Dita itu sangat membantu. Dulu saya sempat pakai yang namanya Momento, terus kemudian pakainya Day One akhirnya yang kemudian ini. Tapi ya mungkin karena memang lebih seneng nulis gitu ya, itu akhirnya memang tetap jurnal fisik sih untuk ininya. Padahal kalau telaten model kayak Kak Dita tuh aplikasi-aplikasi yang seperti itu sangat-sangat membantu. Bahkan kalau kayak Day One itu juga bisa diekspor gitu kan, jadi diekspor udah ekspornya aja udah langsung yang jadi PDF gitu kan, tinggal itu juga bisa seperti itu gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin menyukai itu digital, dan kalau dulu waktu anak-anak kecil kan nggak ada tuh cerita submit portofolio ke PKBM ya, jadi kebutuhan itu tidak tidak ada gitu kan. Kami baru merasakan kebutuhan itu ketika Yudis mulai era magang. Gitu. Tapi sebelumnya tidak ada kebutuhan itu. Ketika kemudian makin ke sini dan kemudian ada ternyata itu juga itu bisa jadi alat komunikasi kita ya untuk ke pihak PKBM, itu malah lebih senang lagi bahwa ternyata itu sangat memudahkan proses kita gitu. Day One, iya namanya Day One, yang salah satu favorit aku. Nah, terus kalau tadi buat teman-teman yang baru, yang mungkin baru sama sekali, seperti yang Kak Adit bilang, di dokumentasi itu bukan buat siapa-siapa sebenarnya. Dokumentasi itu buat kita sendiri. Seperti apa bentuk dokumentasinya? Iya, karena itu buat kita sendiri, sebenarnya kita sendiri maunya kayak apa? Gitu. Jadi kayak iya, yang paling memungkinkan buat kita untuk melakukan hal itu tuh seperti apa gitu. Kalau kayak Mas Aar kan Mas Aar suka menulis gitu. Jadi kemudian ya bentuknya banyak tulisannya gitu, ada bentuknya reflektif gitu kan, lebih banyak. Buat teman-teman yang mungkin mau misalnya yang Kania itu juga bagus. Jadi kalau salah satu model jurnal kan yang sehari satu garis doang itu juga kalau dalam kondisi saya membantu, biar cuma satu kalimat itu Kak Andit. Kalau udah lewat, kita kan manusia itu kan manusia pelupa kan, kita manusia dengan penuh perasaan ya, perasaan, tapi kan perasaan kita lebih sering salah dibanding benar gitu. Itu membantu banget gitu, walaupun cuma selembar tuh udah kayak cue gitu ya, iya di tanggal itu ada ini, nah baru deh tuh bongkar gitu. Nah itu sangat membantu. Tapi sekali lagi manusia itu kompleks. Kita jangan niru teman karena keren. Kalau menurutku, kita cari inspirasi dari teman dan kemudian pilih yang paling memungkinkan buat kita buat secara kontinu. Dan sekali lagi itu buat kita. Nang buat PKBM diatur aja, seperlunya aja gitu. Ada PKBM yang mungkin nyuruhnya activity log lebih sering, ya udah kasih. Ada PKBM yang nggak apa-apa di ujung aja ya. Bahkan mungkin ada PKBM yang nggak minta karena buat dia bukan itu poinnya. Ya berarti ada PKBM yang dikasih portofolio malah ini buat apa gitu. Nah, berarti ya emang karena bukan buat mereka gitu. Jadi sekali lagi dokumentasi itu sebenarnya buat kita sebagai kasar dalam tanda kutip adalah cara kita untuk melihat proses perkembangan anak kita sendiri. Mau apapun aliran kita gitu ya. Jangan salah, unschooler itu bikin blog banyak kan? Dan itu sebenarnya apa? Itu kan bagian dari cara mereka menuliskan atau mendokumentasikan prosesnya gitu. Jadi mau pakai blog, mau pakai digital, mau pakai ini, yang penting didokumentasikan, karena pada saat kita menjalankan homeschooling, kita tidak lagi menitipkan pada sebuah lembaga, tapi itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Gitu Kak Andit. Oke, thank you Kak Lala. Aplaus dulu dong buat Kak Lala atas insight terakhirnya. Oke, kita foto teman-teman. Silakan dibuka kameranya. Yang mau kita abadikan malam hari ini. Ada 50 lebih partisipan loh, luar biasa. Semangatnya teman-teman di malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjelang tahun 2023, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Aneka agenda-agenda yang direncanakan terwujud dan selalu siap untuk kemudian mendapatkan aneka kejutan pembelajaran, karena homeschooling itu karena
karena sangat fleksibel, kadang-kadang kita akan menemukan aneka lompatan-lompatan belajar kalau kita mau memaknai setiap prosesnya. Oke, siapapun yang terbuka, kita foto dulu. Syukurlah saya tidak laki sendiri. Malam Mas Arif? Mantap. Kak Dinda tadi saya. Gitu dong. Oke, kita foto. Hanya ada satu layar nih teman-teman, jadi makin bertambah nih. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, senyum. Cek. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita tutup, silakan Kak Nur, ada yang mau disampaikan di akhir pertemuan, silakan. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak, seru banget ya sharing malam ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan dan kehadirannya di ruang berbagi homeschooling usia sekolah episode terakhir di tahun 2022 ini. Tangan dulu. Tidak terasa hampir setiap bulan kita bertemu dan saling berbagi. Tidak terasa sudah banyak hal yang kita bahas gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi media untuk kita bisa bisa nyicil gitu materi-materi yang ada di ruang kelas Rumah Inspirasi. Oleh karena itu, sebagai fasilitator dari pertemuan ini, saya pribadi memohon maaf apabila ada ucapan dan sikap saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, sampai jumpa di tahun depan dan kesempatan pertemuan yang lainnya ya. Selamat tahun baru. Selamat terus menikmati hari-hari penuh kejutan dan kebahagiaan dalam keseharian homeschoolingnya, terutama setelah menyelesaikan dokumentasi belajar homeschoolingnya. Oke, Kak Andit, saya kembalikan lagi kepada Kak Andit sebagai moderator. Makasih teman-teman. Buat Kak Nur sebagai fasilitator kita setahun ini, terima kasih Kak Nur sudah membersamai proses homeschooling usia sekolah. Dan karena kita masih di awal bulan, saya ingin sedikit mengingatkan buat teman-teman semua peserta kelas lengkap dan coaching bahwa kita masih ada agenda-agenda seru sampai akhir bulan ini. Tanggal 16, silakan dicatat ya, mungkin ada juga sih di web Rumah Inspirasi, ya 16 nanti akan ada Parents Club, Rumah Inspirasi, apa temanya? Ada temanya seru lah, nanti jangan sampai tidak hadir, karena itu pasti jadi forum yang seru banget buat kita saling mengisi dan berbagi. Lalu tanggal 18 Desember, hari Minggu akan ada Teens Club Rumah Inspirasi, lalu hari Rabu tanggal 21 Desember ada webinar pengayaan dari psikolog, dan kemudian nanti hari Jumatnya ada ruang berbagi untuk HS usia dini di tanggal 23 Desember. Jadi kita masih punya beberapa agenda bersama, silakan dicatat, disiapkan di dokumentasi di dalam mungkin perangkatnya untuk kemudian teman-teman bisa ada reminder-nya dan sebagainya. Oke, kita tutup di malam hari ini. Terima kasih sekali buat kebersamaannya di homeschooling usia sekolah. Apakah program ini masih akan ada di tahun depan? Nah, nanti kita tunggu ya kebijaksanaan dari Mbak dan Mas Aar sebagai founder Rumah Inspirasi, dan apakah ini menjadi sebuah hal yang memang bermanfaat? Bermanfaat nggak sih teman-teman? Kalau bermanfaat, coba jempolnya. Kalau bermanfaat, mungkin bisa diulangi lagi nanti di tahun depan, siapa tahu ya. Oke, saya tutup dengan sebuah pantun, teman-teman semua. Air hujan tertumpah ember untuk menadah, di danau seberang ada ribuan burung pelikan. Mendokumentasi memang tidak mudah, namun hasilnya nanti membuatnya layak untuk diperjuangkan. Sampai kita ketemu di ruang berbagi homeschooling usia sekolah kalau ada yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Sehat-sehat teman-teman. Semangat. Terima kasih teman-teman.